Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab, berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, ada titipan pertanyaan. Ada seorang wanita menikah dengan seorang kafir, Buya. Dan ketika sudah punya anak 3, dia sadar dan bertaubat dan hijrah, Buya. Hanya ada beberapa permasalahan yang ingin ditanyakan. Setelah berpisah dengan suami ini, apakah perlu dia untuk menuntut dengan istilah harta gono gini gitu, Bu ya? Karena dia merasa butuh untuk menghidupi, artinya butuh untuk bisa mapan. Itu yang pertama, untuk menghidupi dia dan anak yang dibawa. Adapun anak yang pertama, Bu ya, itu mengikuti ayahnya dan mengikuti agama ayahnya, kafir. Dan ayahnya itu karena mungkin marah ketika si istri itu hijrah, akhirnya membiarkan anaknya itu melakukan kemaksiatan, tuh ibaratnya ya didukung, sehingga anak itu ya mabuk, zina ya di rumah ayahnya itu, Bu ya. Bahkan si ibu tuh sampai menemukan ya di tas anaknya itu kayak obat anti hamil seperti itu, Bu ya. Sehingga ibu tuh merasa bingung bagaimana cara untuk menolong si anak, sedangkan ya sudah telanjur ikut agama ayahnya itu. Dan juga terus bagaimana apa yang harus dilakukan oleh ibu ini, Bu ya, untuk bisa istiqomah dalam hijrahnya dan bagaimana cara bertaubatnya, Bu ya. Terima kasih. Pertama, memang ada satu kesalahan, tapi di balik kesalahan ada sesuatu yang perlu disyukuri. Kesalahannya adalah Anda seorang muslimah, maka dalam hukum kita tidak sah menikah dengan orang kafir. Tidak sah. Tidak akan terjadi pernikahan jika muslimah dengan non-muslim. Dan itu sudah terjadi kepada Anda. Yang mengembirakan apa? Dalam keadaan seperti itu pun Anda masih kuat dengan iman Anda. Maka kami sampaikan yang lalu biar berlalu, pun Anda sudah berpisah. Nggak perlu kita ungkit-ungkit tentang kejadian Anda dengan mantan tersebut. Tapi yang jelas Anda terjaga iman Anda. Itulah yang perlu kita syukuri. Jadi terjaga iman Anda. Dan Anda masih bisa membawa 2 anak Anda. Maka kunci nanti pada akhirnya 2 anak Anda lah yang bakal bisa merangkul kakak perempuannya tadi. Mungkin kalau Anda tidak mudah, tapi tetap Anda berusaha. Anda tidak boleh terpuruk, yang penting berusaha. Tetap saja komunikasi dengan anak perempuan yang hilang itu. Anda WA, tips salam dan sebagainya. Atau mungkin adik-adiknya kalau sudah kuat, merayu kembali kakaknya agar kembali ke jalan yang Allah ridhoi. Harus seperti itu. Jadi ada upaya-upaya. Adapun masalah menuntut gono gini, karena memang sebetulnya itu kan bukan anaknya laki-laki itu. Karena dalam hal semacam ini tidak sambung nasabnya secara Islam. Kalaupun dia mengakui itu urusan cerita. Kalau mereka punya agama menganggap itu sambung nasabnya, urusan dia. Tapi yang jelas di dalam Islam, yang demikian itu tidak sambung nasabnya. Artinya, yakinlah bahwasanya Allah akan berikan kekayaan kepada Anda, wahai ibu yang solehah, istiqomahlah. Tutup Anda ketergantungan Anda kepada laki-laki itu. Maka setelah Anda meyakini, maka Allah akan buka rizki buat Anda. Jangan khawatir, supaya Anda tidak bingung harus dekat-dekat dengan seorang laki-laki yang telah merusak putri Anda. Bagaimana seorang bapak, kalau dia merasa bapak merusak putrinya, sampai mabuk dan sebagainya, melakukan zina dan sebagainya. Ini kan bahaya sekali. Maka tapi bagi Anda, tetap tarik itu anak. Adapun masalah tuntutan gono gini, karena di dalam Islam tidak ada istilah gono gini itu. Akan tapi kalau misalnya dalam undang-undang negara dan sah karena Anda bekerja bareng dengan laki-laki itu, ya sesuai dengan undang-undang yang ada. Apalagi menurut agamanya suami tersebut, laki-laki tersebut adalah sah. Tapi dalam Islam tidak ada, harus tahu. Anda mengikuti undang-undang yang ada pada mereka. Artinya apa? Undang-undang menurut agama laki-laki itu seperti apa? Karena kan tidak sah menurut Islam, bisa saja sah menurut mereka.
Seperti itu. Sehingga mungkin saja mereka menganggap ini nasabnya nyambung. Dianggap sebagai anaknya. Maka kalau begitu adalah undang-undang negara mengizinkan perwarisan. Kalau dalam Islam kan tidak. Selesai. Jadi Anda tidak perlu banyak bergantung kepada laki-laki tersebut, bergantunglah kepada Allah. Kalau memang Anda kerepotan, Anda bersama saudara-saudara yang banyak kaum muslimin, kita bisa bersama-sama mengangkat putra-putra Anda, putri-putri Anda yang ingin diselamatkan. Anda nggak usah bingung, Anda tidak sendiri. Seperti itu. Jadi yang penting Anda terus berusaha menjaga yang bisa Anda jaga. 3, 2 masih bersama Anda. 1 hilang dia akan kembali. Kemudian urusan ekonomi Allah akan bangkitkan. Sudahlah, jangan bergantung kepada laki-laki tersebut. Kalau laki-laki itu dengan sukarela membantu, urusan. Siapa saja boleh membantu kok. Tapi tanpa Anda harus merengek dan sebagainya. Baik, seperti itu. Semoga Allah menjaga Anda, berikan kekuatan kepada Anda, berikan kemuliaan kepada Anda. Mandiri, jaga anak-anak, maka Anda akan puas nanti waktu mendidik anak-anak. 2 anak Anda, disitulah keistiqomahan Anda akan bisa terjaga. Setelah itu, kakaknya yang paling besar akan ditarik oleh adik-adiknya insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.